Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Hari ini semoga kita pada sehat selalu ya. Pada weekend ini teman-teman kita akan share analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan ya. Jadi ini merupakan analisa kita terakhir pada hari Sabtu minggu yang lalu. Oke, beberapa area entry ya di video kita minggu yang lalu ya. Nah, termasuk John ini, nah dia merespon ya dan melakukan penurunan kembali. Sebenarnya untuk area-area entry kita ini masih fresh semua ya. Nah, tetapi teman-teman barangkali ada teman-teman yang baru menemukan channel ini dan menonton video ini supaya lebih memahami, kita akan ulang dari awal teman-teman. Oke, langsung aja kita bersihkan terlebih dahulu, nanti kita akan cek pola candlestick di weekly. Oke, kita cek pola candlestick di weekly dalam satu minggu ini. Dia membentuk candlestick bearish, di mana candlestick bearish sebelumnya teman-teman ini sudah di body break ya. Jadi menurut saya potensi harga dalam minggu depan ini akan mengalami penurunan teman-teman. Nah, tetapi kita masih bisa melakukan entry buy di zone-zone area yang sudah kita marking itu pada minggu yang lalu, karena itu masih fresh. Dan nanti kita akan marking kembali teman-teman. Oke, jadi fix untuk minggu depan ya, potensi harga ini akan ke bawah ini ya. Jadi kalaupun kita mau cari peluang buy-nya di minggu depan di area entry yang sudah kita marking minggu lalu, nah itu harus terkonfirmasi teman-teman ya. Kalau tidak nanti harga ini berpotensi akan lanjut lagi. Dimana kita lihat pada weekly ini, di sini ada imbalance area yang potensi banget ini akan ditutup ya. Ini zone areanya. Jadi potensi teman-teman harga menutup imbalance area ini. Oke, di weekly ini yang bisa kita cek, kita turun time frame ke daily. Untuk pergerakan dalam satu minggu ini memang tidak begitu signifikan ya. Nah, dia itu sempat naik, lalu turun lagi. Itu ada kita marking ya pada zone area ini, dan itu memberikan respon setinggi ini teman-teman. Lalu turun kembali. Karena potensinya memang akan masuk ke zone 161 berdasarkan ini setup initial break sell ya. Jadi harga sebelumnya sudah mengalami retest ya, retest ke zone area ini, mendekati zone equilibrium ya. Harga melakukan penurunan. Menurut saya pada hari Senin atau Selasanya, nah ini akan melanjutkan penurunannya. Ini potensi masuk ke 161. Oke, nanti kita akan marking zone 161 itu area apa saja, dan itu apakah bisa kita gunakan untuk posisi buy, nanti akan kita cek teman-teman. Kalau kita lihat di zone 161 ini tepat itu akan menutup imbalance di daily ya. Jadi ini bisa kita gunakan, berpotensi akan memberikan respon yang lumayan ini teman-teman. Kalau melihat situasi zone 161 ini, di sini ada area resist pada time frame daily-nya. Mungkin nanti kita akan lihat lebih detail area resist ini pada H4 atau H1-nya. Oke, nextnya di zone 261, kita coba cek zone 261-nya itu di zone ini ya. Nanti kita akan lihat juga area ini. Oke teman-teman, jadi untuk minggu depan sih saya rasa sudah cukup ya sampai pada zone 261 kita marking nanti ya. Ya paling juga nanti kita untuk siap-siap aja di bawah ini ya, seperti minggu yang lalu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke H4. Ya, pada time frame H4, nah di area zone ini yang pernah kita marking pada minggu yang lalu, kalau teman-teman ingat, dia memberikan respon hanya sampai pada zone area ini. Memang untuk scalpingan lumayan lah ini teman-teman. Ya, tapi berpotensi akan di break ya. Zone 161 pada H4 itu merupakan imbalance area. Coba kita marking. Oke, ini zone 161-nya di H4 merupakan imbalance area juga ya. Oke teman-teman, kita delete dulu ini. Itu sudah terlihat resisten pada H4-nya ya. Jadi menurut saya zone 161 ini zone yang bagus ini teman-teman untuk kita pantau. Tapi nanti kita akan marking kembali sesuai dengan mechanical struktur pada time frame H1-nya ya. Jadi kita nanti siap-siap juga di order block pada time frame H1. Oke, di H4 cukup sampai pada zone ini, itu zone 261-nya ya, tepat itu di bawah ini teman-teman. Oke, kita coba masuk ke time frame H1-nya. Langsung ke mechanical struktur, kita lihat untuk struktur saat ini.
itu masih di struktur lama ya pada zone area ini. Oke, setelah itu harga membuat kenaikan sampai pada zone ini itu belum valid ya. Jadi harga membuat kenaikan kembali, membuat high yang lebih tinggi, dan ini sudah menjadi high yang valid. Ya, jadi seperti ini. Sekarang harga mengalami penurunan, artinya berpotensi akan masuk ke order block di time frame H1 ini. Salah satu order blocknya itu area yang kita marking ini ya. Jadi ini sudah tidak fresh, teman-teman. Nah, itu sudah mengenai area zone ini, dan dia hanya mampu naik setinggi ini, mengalami penurunan kembali. Potensi pasti banget ini akan di break ke zone ini, teman-teman. Ya, tetapi di atas dari zone 161 kita masih punya area base itu di time frame H1 ini. Nah, itu pada zone area ini ya. Tetapi menurut saya, teman-teman, untuk menggunakan area zone ini untuk posisi buy, nah menurut saya lebih bagus kita menunggu di ini aja, teman-teman. Di zone 161 aja, karena ini lebih bagus menurut saya dibandingkan area base di sini. Ya, karena di sini imbalance area pada time frame daily, imbalance area pada time frame H4, tepat juga zone 161 sesuai dengan candle IB di daily tadi, teman-teman. Jadi kita ini delete aja ya. Kita fokus nanti menunggu posisi buy-nya di zone 161 kalau mau buy. Ya, seperti itu, teman-teman. Karena saya lihat lebih bagus kita menunggu pada zone ini aja daripada kita menunggu di order block yang ada di sini. Oke, nextnya di sini ada area base juga, demand. Ini juga ada resist. Jadi ini merupakan area entry juga untuk posisi buy seperti ini. Kita bisa entry nanti pada zone area tersebut. Nextnya di area zone ini. Oke, 3 area ya untuk posisi buy, zone 161, area order block, dan order block yang kedua. Oke, teman-teman, ini sebagai low valid. Ya, kita akan siap-siap juga, teman-teman, di bawah ini jika sampai di body break ya. Tapi ini untuk jangka panjang ini, teman-teman. Dan kecil kemungkinan sih harga masuk ke zone ini, tapi tidak masalah, kita siap-siap aja seperti ini. Karena itu juga area yang akan menghalangi harga untuk melakukan penurunan. Oke, seperti ini ya. Oke, sekali lagi kita langsung simpulkan aja. Ini potensi harga akan mengalami penurunan seperti ini. Bagi yang ingin posisi buy, boleh siap-siap di zone 161. Ya, seperti ini. Jika tembus zone 161, kita boleh siap-siap di order block yang sudah kita marking di bawahnya ini, teman-teman. Ya, kalaupun nanti seandainya seperti ini merespon, tapi masih akan lanjut seperti ini, turun. Seandainya seperti ini tetap bisa kita gunakan dan zone area ini. Nah, tetap akan ada respon di sini. Responnya itu bisa kita manfaatkan, teman-teman. Tentunya untuk scalpingan. Oke, seperti ini ya. Jadi menurut saya masih potensi sih harga ini akan mengalami kenaikan. Hanya saja ini akan retest terlebih dahulu untuk masuk pada order block pada H1-nya. Ya, karena terlihat jelas kalau kita masuk ke time frame daily atau weekly tadi, ini kan di daily-nya sudah fix banget ya. Ini ya, zone area terdekatnya ini sudah break. Tentunya ketika ada momen seperti ini pasti akan ada retest untuk lanjut naik. Ya, jadi tepat di area yang sudah kita marking ini area yang bagus untuk posisi buy-nya, teman-teman. Karena biasa saat ini pada daily juga masih buy. Oke, teman-teman, jadi seperti ini yang bisa kita pantau di Euro USD untuk minggu depan ya. Ya, saya rasa sudah sangat cukup jelas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.